Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor slasher asal Indonesia berjudul Affair 2010. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Santi yang tidur pulas. Tiba-tiba tangannya bergerak mencekik dirinya sendiri. Beruntung hanya mimpi. Film pun dimulai. Scene pindah ke Reta yang bangun tidur. Ia melihat fotonya bersama Santi dan Daniel. Reta duduk lagi untuk membereskan lampu, namun ia menemukan noda darah. Reta lanjut membuat teh sambil bermain sebuah cincin. Ia mendapat telepon dari Daniel, namun mereka tidak saling mendengar. Halo, Tak? Daniel lanjut rebahan. Ia melihat foto kebersamaannya bersama Santi dan Reta. Tiba-tiba Santi turun tangga. Ia membuka pintu ruangan yang berisi koper. Santi lanjut duduk untuk menelpon Daniel. Sayang, si Daniel nggak menemukan HP berderingnya. Tidak menerima jawaban, Santi naik tangga menuju kamar, namun pintunya bergerak sendiri. Santi ngecek nggak ada siapa-siapa. Ia pun menenangkan diri dengan rebahan ditemani sesuatu di balik selimut. Daniel bangkit dari kasur dan menemukan seseorang di balik pintu. Ia membukanya, namun gak ada siapa-siapa. Di sisi lain, Reta menemukan pisau berlumuran darah. Reta bebersih, namun hidungnya mimisan. Tak lama, lehernya ikut berdarah. Namun semuanya pulih. Reta lanjut mandi. Tiba-tiba, ia menemukan rambut rontok dan melihat seseorang di luar. Reta pun ngecek, namun gak ada siapa-siapa. Terlihat Reta siap pergi. Ternyata Reta sudah menyiapkan kue ulang tahun untuk Daniel. Ia mengemasnya dan segera keluar, namun Reta masuk mobil, ternyata mobilnya rewel. Terpaksa ia turun lagi. Reta membeli minuman di supermarket didatangi setan. Akibat hal ini, Reta nggak mood membeli minuman itu. Di sisi lain, Daniel bingung mencari Santi dan Reta karena tidak datang ke pesta ulang tahunnya semalam. Jangan-jangan mereka lagi nyiapin surprise party buat lo. Santi mandi kumkum dengan luka di tangannya. Ia memeras handuk kecil guna menutup mukanya. Tak diduga ada ular di bak mandi tersebut. Reta naik kereta. Tiba-tiba ia melihat ada orang yang mirip dengan dirinya dan tentu saja noda darah. Sosok itu berjalan mendekat. Bahkan semua penumpang berubah jadi setan. Reta beralih gerbong untuk menyelamatkan diri. Tak berhasil, ia pun turun. Santi turun tangga dan keluar rumah. Ia naik kereta, turun di sebuah stasiun dan jalan di kerumunan. Daniel yang pulang ternyata sudah ada Reta di rumahnya. Reta langsung memberikan kue ulang tahun, padahal ulang tahun Daniel itu kemarin. Kemarin? Kita kan janjiannya hari ini. Reta menyiapkan kue. Datanglah Santi. Daniel mengabarkan jika Reta ada di sini, padahal dia udah mati. Disinilah slasher dimulai. Awalnya Reta dan Santi ini sahabat lama yang bertemu di kampus baru. Saat nongki-nongki, Reta meminta Santi agar mengenalkannya kepada Daniel. Sampai di rumah, Reta jujur jika dirinya mencintai Daniel. Keesokan harinya, Daniel dan Santi yang bermesraan pun diketahui Reta. Santi dan Reta makan di kantin. Tiba-tiba Reta mimisan dan pingsan. Alhasil Reta divonis kanker otak dan hidupnya tinggal 3 bulan. Untuk membahagiakannya di waktu singkat ini, Santi mempersilahkan Daniel berpura-pura pacaran dengan Reta. Kamu gila ya, San? Aku memang gila.
Tapi ini jalan satu-satunya. Beberapa hari kemudian, Reta sadar ditemani Santi. Dan orang yang pertama dicari Reta adalah Daniel. Disinilah Santi menegaskan alasan mau melakukan hal ini karena dulu keluarga Reta pernah membantu pengobatan papanya Santi yang terkena stroke. Kalau kamu cinta aku, ini saatnya kamu berbuat baik buat aku, buat persahabatan kita. Daniel pun memulai misi, sedangkan Santi menunggu di luar. Setelah 3 bulan, Daniel dan Reta semakin dekat. Bahkan di waktu tersebut Reta belum meninggoy. Aku gak pernah mikir jadinya akan begini. Kalau kita jujur dulu, San, masalahnya gak bakal seribet ini. Ya mendingan daripada keterusan. Di malam ulang tahun Daniel, Santi dan Reta berencana berangkat bersama. Mereka membuat teh. Disinilah Reta menunjukkan cincin lamaran dari Daniel. Reta juga mengungkapkan jika dirinya telah mengandung anaknya Daniel. Amarah Santi pun memuncak dan terjadi keributan kecil yang berakhir di masing-masing sisi kamar mandi. Reta kembali jujur jika dirinya sebenarnya nggak sakit. Gue bohong sama Daniel. Reta juga mengobati lukanya dengan alkohol. Ia membuka pintu dan naik tangga menuju kamar. Santi pun menyusul dengan pisau di tangannya hingga perkelahian jilid 2 dimulai dan dimenangkan Santi. Reta yang ada di rumah Daniel pun perlahan menghilang, sementara Santi dan Daniel ribut sendiri. Aku gak bakal bunuh dia kalau kamu gak hindar terus tiap kali kita bicara tentang Reta. Stop, udah! Lebih lanjut, Santi dan Daniel ke rumah Reta untuk mengambil mayat Reta di gudang. Mayatnya ada di dalam koper, udah aku potong-potong. Mereka membawanya keluar, tiba-tiba lampu berkedip. Koper dimasukkan bagasi dan mereka langsung gaspol. Di perjalanan ini, mereka didatangi arwah Reta hingga terjadi kecelakaan. Reta pun datang membuka koper kemudian menggeretnya sendiri. Sementara Daniel dan Santi dilarikan ke rumah sakit oleh sepupunya Santi. Dokter mengatakan Santi mengalami patah leher sedangkan Daniel meninggoy. Sampai kapan dok masa kritisnya? Melihat kondisinya sekarang, sepertinya akan agak lama. Sepupu Santi ke rumah Santi dan menemukan foto ketiga sahabat tersebut. Ia naik tangga kemudian masuk ke kamar Santi yang berantakan. Sepupu itu membuka diari Santi. Scene flashback ketika Reta mesra-mesraan dengan Daniel di hadapan Santi. Santi jadi saksi kalau kita tuh nggak bisa dipisahin lagi. Bener banget. 2 bulan setelah Daniel dan Reta pacaran, Reta memberikan jam tangan dan minta doa restu kepada Santi. Doain gue terus ya, biar tetap sehat, biar bisa sama Daniel terus. 1 tahun kemudian, Daniel dan Reta merayakan anniversary-nya. Anehnya, hanya Santi yang diundang. Kok nangis? Gue ikut seneng. Scene kembali ke sepupunya Santi yang merasa ada kejanggalan. Si sepupu ke rumah sakit menjenguk Santi. Tiba-tiba ia mendengar suara Reta. Si sepupu ke kamar mandi. Tiba-tiba seseorang jatuh dari atas padahal kosong. Si sepupu keluar dan menyaksikan mayat Daniel. Tiba-tiba Santi mengalami kerasukan hebat. Si sepupu memanggil dokter, namun keadaan kembali normal. Si sepupu pun duduk lagi, iseng-iseng melihat ke kolong dan Santi sudah sadar. Beberapa hari kemudian keajaiban datang ditandai dengan Santi yang sudah sembuh total. Santi dipersilakan istirahat di kamar sedangkan si sepupu turun. Santi yang di kamar mendengar suara Reta. Santi. Malam hari, Santi bobok cantik. Seketika, si sepupu lanjut membaca diari. Tiba-tiba mendapat serangan dari Santi. Lagi-lagi, kamar mandi menjadi penyelamat. Si sepupu membersihkan lukanya dan menenangkan diri di sanding WC. Merasa aman, ia keluar. Namun nyatanya ia salah. Adu jotos berlanjut hingga sang sepupu yang keluar sebagai pemenangnya. Di ending, kita akan melihat foto 3 sahabat dan Reta naik kereta membawa kopernya.
film pun berakhir. Yang belum saya pahami, kenapa sepupu Santi ikut dihabisi ya? Padahal dia tidak ikut campur dengan proyek cinta segitiga ini kan? Bagi kalian yang mempunyai teori untuk menjawabnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke. Film ini mendapat 4,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 5,0. Sampai di sini rangkum film A Fire 2010 dan see you next video.